Yang kami lihat kemarin dalam Mukernas itu bahwa misalnya seorang caleg kabupaten di satu dapil tersebut, mungkin terdiri dari 3 kecamatan, dapat suara katakan misalnya 1.000. Provinsi memang ada di bawahnya sekitar 950. Tetapi pusat itu kadang 700. 700 sekian, artinya jaraknya jauh sekali. Sementara partai yang lolos semua di Senayan, perolehan yang banyak itu ada di DPR RI. Artinya caleg DPR RI itu menjadi loko dan DPR caleg kabupaten provinsi menjadi lokomotif. Nah, untuk P3 sebaliknya. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Bambang. Selamat siang. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut bulan Januari, yaitu bulan lahirnya Partai Persatuan Pembangunan. Karena Ya, itu wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bertemu dengan seorang tokoh, yaitu Bapak Haji Masrukan Samsuri. Beliau adalah Ketua DPW Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah. Apa kabar Pak Masrukan? alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat semua, Mas Iya, Bambang. Oke. ya. Nah, eh, P3 akan genap 52 tahun pada 5 Januari 2025. Nah, Pak Masrukan sebagai kader yang sudah sangat lama bersama dengan P3, apa yang ingin disampaikan dalam suasana ulang tahun yang ke-52 ini? Ya, untuk ulang tahun yang ke-52 jatuh pada 5 Januari tahun depan. Ini ulang tahun yang paling apa ya, yang paling sulit bagi kami, ya, atau bisa dikatakan melangsa setelah 52 tahun hidup di apa peta politik Indonesia ini. Karena di pusat hasil pemilu kemarin tidak masuk PT, tidak masuk Senayan. Ini membuat kami yang di daerah-daerah meskipun masih cukup banyak lah kursi kami di Jawa Tengah aja ada 104 atau apa kursi di semua kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian di tingkat provinsi ada 6. Itu ada rasa yang kurang srek di dalam hati ketika kami ada di DPRD, dan saya yakin ini saya Indonesia juga merasakan hal yang sama karena ketidakadanya perwakilan di Senayan. Jadi rasanya sesek di dada ini Pak Bambang.
Secara nasional P3 prihatin, tapi di Jawa Tengah masih agak sedikit bisa tersenyum menurut saya karena kadernya bisa menjadi wakil gubernur kembali. Bagaimana kesan Pak Mas Ya, Rukan? jadi sedikit terhibur dengan kemenangan Lutfi Yassin karena Gus Yassin bagian tak terpisahkan dari perjuangan kami P3 tidak saja di Jawa Tengah, tapi gaungnya sudah menasional. Sehingga ada semacam spirit ya yang bisa memacu kami. Dan ini terlihat ketika hari apa itu kemarin, kami mengadakan selamatan ya atau tasyakuran atas kemenangan Lutfi Yassin pada hari tanggal 20 itu hari apa itu kemarin. Itu kami mengundang internal ya di samping eksternal ya para partai pengusung dan beberapa tokoh. Yang internal itu kami ada 100 yang kita undang, yang datang itu 200. Itu yang internal saja. Artinya uh, ada semangat baru ya dengan kemenangan itu dan saya pikir ini starting point yang bagus untuk menata P3 ke depan khususnya di Jawa Tengah. Ya, baik. Sebelum kita bicara P3 ke depan, eh, fenomena pertama kali P3 tidak bisa masuk parlemen di Senayan, di DPR RI, itu eh, apa otokritiknya? Artinya apa yang Ya, dirasakan sendiri oleh P3 yang menjadi penyebab? kalau bicara dari angka, perolehan kursi atau perolehan suara deh, perolehan suara di masing-masing daerah itu perolehan untuk DPRD kabupaten provinsi melebihi perolehan dari caleg DPR RI. Artinya, dan ini merata, tidak hanya di Jawa Tengah saja, tetapi di luar Jawa Tengah juga demikian. Yang kami lihat kemarin dalam Mukernas itu bahwa misalnya seorang caleg kabupaten di satu dapil tersebut, mungkin terdiri dari 3 kecamatan, dapat suara katakan misalnya 1.000. Provinsi memang ada di bawahnya sekitar 950. Tetapi pusat itu kadang 700. 700 sekian. Artinya jaraknya jauh sekali. Sementara partai yang lolos semua di Senayan, perolehan yang banyak itu ada di DPR RI. Artinya caleg DPR RI itu menjadi loko dan DPR caleg kabupaten provinsi menjadi lokomotif. Nah, untuk P3 sebaliknya. Jadi kami dipaksa jadi loko, yang pusat itu semacam dompleng saja, semacam gerbong itu. Nah, ini menjadi menjadi tidak terpenuhinya target untuk DPR RI. Kalau itu merata, Pak Mas Rukan, Ya, kan bisa dianalisa kira-kira penyebabnya apa kok bisa menjadi betul sekali. Ya, ya. Jadi kepemimpinan di pusat dalam hal ini DPP memang tidak maksimal dan tidak bisa memenuhi target. Jadi ini ada pada tingkat pusat karena yang semestinya dari lokomotif malah jadi gerbong. eh, jadi ini saya mencoba menyimpulkan ya. Jadi Ya. semacam ada kekecewaan daerah-daerah terhadap pimpinan pusat seperti itu, Pak. Oh ya, kita semua kecewa bahwa di pusat tidak bisa uh, mendirijeni kalau itu sebuah orkestra dari tampilan P3 pada pemilu kemarin. Ya, misalnya saja peletakan figur-figur caleg di di daerah oleh pusat untuk caleg pusat itu kurang persiapan. Jadi pada detik-detik terakhir itu lagi cari-cari orang, kemudian eh, apa ada bantuan dropping dari pihak lain yang dicalekan, yang ditarget. Wah ini nanti bisa menjadi magnet gitu. Ya, termasuk juga kalangan Jenderal Purnawirawan itu kan ada itu kemarin
Di Jawa Tengah aja kalau nggak salah ada dua apa tiga itu yang Jenderal Purnawirawan ditaruh di nomor satu untuk pusat. Ternyata hasilnya juga uh, sangat mengecewakan. Di samping tentunya hal lain soal ketersediaan dana misalnya. Eh, Pak Maksud kan saya pernah mendengar ada satu kader yang asli Jawa Tengah yang sudah siap sedia dengan segala perhitungan secara teknis, Hmm. secara matematis, tiba-tiba nomornya dirubah, kemudian dia mundur sama sekali. Apakah benar kasus ini? Bisa jadi, bisa jadi karena sekali lagi persiapan koordinasi yang mestinya dibangun sudah butuh waktu yang lama sehingga peletakan nomor urut dan sebagainya itu terjadi satu dinamika yang butuh waktu. Tapi kalau rentang waktunya pendek, ya itu tadi. Jadi misalnya yang sepatutnya dikasih nomor satu, kemudian dengan sejumlah alasan ditaruh di bawahnya atau sebaliknya. Ini menjadi hal yang ya saya pikir ini hampir terjadi setiap kali pemilu. Tetapi khusus pada pemilu kemarin itu ini menjadi sangat berpengaruh dalam arti negatif karena kompetisi pemilu kemarin sudah sangat di luar akal ya, di luar nalar. Artinya sangat sangat jorok untuk ukuran demokrasi yang sehat itu begitu. Ya, baik. Pak Mas Rukan, dengan situasi semacam ini, P3 tidak bisa masuk di DPR RI, apakah semangat kader-kader P3 di bawah masih cukup yakin bahwa P3 ke depan masih akan tumbuh dan kembali ke parlemen? Ya, ya, ada semangat itu dengan contoh tadi yang saya sebut ketika kami mengadakan acara selamatan Lutfi Yassin di Jawa Tengah yang datang banyak sekali, bahkan banyak yang kontak kepada kita, kok saya nggak diundang Pak dan seterusnya, itu banyak sekali. Kami undang juga dari pimpinan P3 luar Jawa Tengah juga semangat pada datang, khususnya yang dari Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur semua pada datang. Ada gairah itu. Dan kita lihat juga salah satu bukti bahwa ada kegairahan itu adalah ketika di Mukernas kemarin ada beberapa nama yang muncul di forum Mukernas itu tadi untuk posisi ketua umum dalam muktamar yang akan datang. Ada beberapa nama, mulai dari internal partai, ya PLT tentu punya punya apa punya potensi untuk maju lagi. Sekjen juga punya potensi. Sandi yang notabene masih masih memegang KTA P3 itu ada minat itu di samping nama-nama lain di luar partai yang menjadi buah bibir para peserta musyawarah kemarin itu. Begitu Mas Bapak. Telah terbit secara digital dan cetak majalah Politik Indonesia edisi Desember 2024 dengan topik utama hasil kunjungan Prabowo ke beberapa negara dan lembaga internasional strategis. Bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai? Dinamika pembentukan BPI dan Antara. Juga koalisi Prabowo Jokowi memenangi Pilkada 2024. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi nomor kontak yang ada pada video. Ya, baik. Jadi kelihatannya salah satu cara untuk memperbaiki baik organisasi maupun semangat ya untuk berjuang itu ada pada ketepatan memilih pemimpin yang ke yang akan datang. Jadi sebagai ketua umum P3 maka sudah mulai ramai. Nah, Ya, tadi ada beberapa betul. nama disebut. Kalau tidak salah juga ada nama Gus Yassin yang disebut, ada Ya, Gus Ipul, Saifullah Yusuf, selain yang disebut Pak Mas Rukan. Nah, Jawa Tengah sendiri sudah mulai mengkonsolidasikan atau mempersiapkan siapa calon yang akan didukung Pak Mas Rukan. saya memang sengaja membiarkan nama-nama itu bermunculan sebebas-bebasnya sehingga eh, kami akan melihat eh, mana yang serius betul diusung oleh
kader-kader, terutama para pimpinan cabang, karena muktamar itu diikuti oleh pimpinan wilayah tingkat provinsi dan semua tingkat kabupaten kota. Nah, ini kami sedang melihat itu. Nama Gus Yassin tentu yang paling banyak disebut karena yang paling akrab dan punya keberhasilan menjadi wakil gubernur lagi. Tapi ada juga sebagian yang menginginkan misalnya ada Pak Sandi. Jadi Pak Sandi itu semacam ada pesona tersendiri ya dengan figur beliau itu. Ada juga yang menginginkan misalnya Sekjen ya Gus Arwani yang juga asli dari Jawa Tengah ya karena kedekatan cabang-cabang dengan beliau karena beliau sering juga apa turun ke daerah-daerah dan beberapa nama lain. Ada Gus Ipung, ada Jenderal siapa itu Purnawirawan Pak Dudung. Ya, ada Pak Dudung juga. Jadi begitu banyak Pak. Nah, ini bagi kami sesuatu hal yang positif untuk kita jadikan apa modal dalam muktamar mendatang khususnya dalam pemilihan ketua umum. Baik, dari calon-calon yang potensial itu, ada yang berasal dari internal partai, tetapi juga ada yang dari Dari luar. luar ya, ya. Nah, kalau yang internal partai sudah tidak menjadi masalah. Tapi kira-kira kalau yang dari luar masih dipersoalkan atau tidak, Pak? Mungkin ada ADART yang mengatur. Kalau P3 ini tidak mau melakukan lompatan pembaruan yang di satu sisi harus membongkar peraturan yang ada, kita akan sulit untuk menerima masuknya orang-orang di luar. Karena harus ada kriteria-kriteria tertentu yang itu sulit sekali. Karena itu maka sebagian besar dalam Mukernas kemarin, termasuk Jawa Tengah, itu memunculkan pemikiran bahwa kita perlu membongkar anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu, sehingga bisa menampung masuknya orang dari luar. Tentu tidak semudah itu. Mesti ada poin-poin tertentu, tetapi poin-poin tertentu itu bukan sesuatu yang menyulitkan bagi kader yang berpotensi, bagi figur yang berpotensi. Ya, Banyak calon, baik yang di gadang-gadang maupun yang berminat. Tetapi kalau menurut Pak Masruh kan eh, kira-kira kriteria yang seperti apa yang cocok seperti harapan dan menjadi ya. loko untuk menarik gerbong P3 ke depan. Dari semua kriteria yang ada, itu yang paling dominan, persyaratan yang wajib ada, itu adalah dipercaya mampu membesarkan P3 oleh internal P3, karena kami yang memilih kan. Jadi orang itu, figur itu benar-benar bisa dipercaya. Karena kan belum terbukti ini, terutama yang baru-baru. Kalau yang PLT Ketum, Pak Mardiono sudah terbukti semacam ini, oke. Nah, nama-nama lain tentu membutuhkan apa kepercayaan dari para muktamirin atau peserta muktamar bahwa orang tersebut mampu untuk bisa membesarkan P3. Nah, kemampuan ini menjadi macam-macam nanti. Bisa dilihat dari soal track recordnya, kemudian visinya, karena kalau pemimpin tidak visioner itu kan sangat memalukan itu. Itu mencelakakan partainya sendiri. Kemudian kemampuan yang lain semacam apa Pak, pengaruhnya selama ini di masyarakat dan macam-macam lah. Jadi kemudian disimpulkan bahwa saya percaya dengan orang itu bisa membesarkan. Selama ini pasti cara memilihnya juga sudah seperti itu. Tetapi kenapa kemudian dinilai yang kali ini tidak berhasil juga? Ya, jadi begini, dalam muktamar-tamar sebelumnya itu ada satu mitos yang berkembang di internal P3 bahwa P3 pasti lolos. Ini partai yang didirikan oleh para kiai dan seterusnya itu kan. Jadi percaya betul, lambangnya Ka'bah, asalnya Islam. Nggak mungkin Tuhan tidak meloloskan ini. Itu begitu. Ternyata KPU tidak meloloskan kan. Artinya apa?
Jadi tidak menganggap serius pada muktamar sebelumnya berkaitan dengan figur seorang ketua umum. Jadi ada yang karena darurat misalnya ya, karena ada beberapa ketua umum B3 yang tersangkut persoalan hukum kan. Kemudian sangat darurat muncullah ini untuk jadi ketua. Ada lagi muncullah ini untuk jadi ketua. Jadi itulah uh, apa takdir demokrasi di Indonesia menjadikan P3 itu sebagai pihak yang harus mengalami tragedi. Akhirnya muktamarnya pun tidak saja dalam memilih figur, tetapi dalam menyusun program pun itu jujur saja tidak bisa maksimal. Eh, Baik, Pak Mas Lukan. Eh, Partai-partai lain juga hampir mirip, tapi menurut saya yang paling kentara itu di P3, yaitu konflik internal ketika memilih pimpinan. Dan kadang-kadang masalahnya itu sederhana. Nah, menurut Pak Mas Rukan, ada nggak itu tidak saja dinamika internal, tapi juga pengaruh dari luar? Saya paling tidak suka kalau menyalahkan pihak luar, meskipun itu mungkin ada secara analisis, ya. Oke, tapi saya tidak suka itu. Saya lebih suka kepada bahwa ini adalah faktor kami yang salah. Jadi kalau saya sebagai ketua DPW kemudian P3 di Jawa Tengah malah mengalami penurunan yang sangat signifikan, tentu itu adalah tanggung jawab saya. Tetapi sejauh ini kami masih masih bisa untuk bisa dikatakan tidak terlalu parah lah ya ini ngomong-ngomong sendiri ini ya. Menghibur diri saya, menghibur diri. Karena begini, kalau boleh sekedar informasi saja bahwa kami selalu dalam arti cukup berhasil dalam mengelola konflik. Potensi konflik pasti ada, setiap saat, dimanapun. Dan itu selalu ada. Kami yakin dengan itu. Tetapi kami selalu menghadapi itu dengan cara yang menurut saya itu cukup bisa cukup baik. Misalnya, dulu ketika ada perpecahan dualisme Gus Romi sama Jan Farid, itu saya sudah memegang ini tampuk kepemimpinan dari almarhum Pak Arief Mudasir ke saya. Itu kencang sekali itu. Dualisme itu kencang sekali. Kemudian Pak Arief wafat, saya teruskan, saya kelola itu. Dua kelompok itu saya dekati. Kalau toh saya ada di pihak Gus Romi saat itu, maka kelompok Jan Farid saya dekati, bahkan saya danai untuk kegiatan-kegiatannya. Loh, kurang baik apa Mas? Tak kasih dana, karena kami punya anggota dewan kan. Kami punya anggota dewan, kami punya cukup dana, sementara teman kita yang sebelah nggak punya dewan. Kami kasih kok. Malah malah kami ada dua apa tiga mobil itu yang satu tak kasihkan ke sebelah. Ini untuk operasional. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang menunjukkan kecerdasan, enggak. Itu keluguan. Jadi kami lugu dalam mengelola ini dalam arti kami orisinil betul bahwa kami tidak menganggap dualisme yang sebelah itu sebagai musuh. Tidak. Kami dekati secara kemanusiaan lah ya. Ini secara personal, baik personal maupun lebih-lebih secara kelembagaan. Itu cara-cara kami dalam mengelola apa organisasi. Dan pada persoalan yang sekarang ini, sebetulnya potensi untuk munculnya gerakan yang tidak puas gitu ya dengan DPP misalnya karena tidak masuk parlemen itu cukup besar sebetulnya potensinya. Tetapi kami selalu melakukan konsolidasi itu, silaturahmi itu, kemudian melakukan hubungan yang baik secara kelembagaan maupun secara personal. Misalnya saya datangilah tokohnya itu ketika punya hajatan misalnya, atau ada tokohnya yang apa eh, keseripahan ya, ada yang meninggal dan sebagainya. Itu saya tunjukkan dan gerakan semacam ini eh,
nilainya ternyata tinggi sekali. Bagus, Mas. Ya, terakhir Pak Masukan, Nggih. kalau pimpinan DPP dianggap tidak maksimal dalam baik apa pileg, mungkin pilpres, Ya, mungkin pilkada, terutama pileg, eh, itu berarti kan mereka harus bertanggung jawab. ya, Jadi intinya kan berarti kalau ke depan pengen berhasil dan pengen berubah, ya berarti pemimpinnya harus berubah. Nah, apakah ya. Pak Masrul kan juga berpikir bahwa diperlukan pemimpin baru di P3? Iya, jadi yang pertama DPP ini nanti di muktamar kan menyampaikan pertanggungjawabannya. Kenapa kok tidak bisa lolos? Bahkan kalau misalnya tidak puas dengan forum di muktamar yang mungkin waktunya sangat terbatas, dibentuk semacam tim verifikasi atau tim yang akan melakukan pelacakan lebih lanjut. Bahkan saya mengusulkan dalam Mukernas kemarin, eh, ada pramuktamar yang membahas secara khusus, misalnya tentang eh, kenapa tidak bisa masuk parlemen. Itu dibahas secara serius. Nah, kemudian di satu waktu dan di satu tempat tersendiri membahas tentang anggaran dasar atau norma-norma organisasi ya. Kenapa kok kita tidak bisa menerima figur baru untuk ketua umum, untuk sekjen misalnya? Karena kalau kita menggunakan anggaran yang lama seperti yang tadi saya sebutkan itu pasti tidak masuk orang-orang hebat yang kepingin ke P3. Itu kita kita kritisi di pramuktamar itu dan seterusnya. Akhirnya ketika nanti di muktamar semuanya udah lancar ya, pertanggungjawaban dari ketum sudah mulai dibahas di pramuktamar sehingga ketika muktamar dilangsungkan itu diterima nggak ini pertanggungjawaban gitu. Kalau diterima oke, punya hak maju. Kalau tidak berarti DPP yang sekarang ini tidak saja pada figur ketum tetapi juga figur yang lain yang dianggap sebagai faktor yang terlibat di dalam ketidakmasukan di parlemen itu tidak boleh masuk di dalam uh, kontestasi di uh, pencalonan yang akan datang. Jadi begitu. Jadi kami ingin bahwa muktamar ini tidak sekedar aja asal ini ketua umum begini-begini, ayo kita dukung, nggak ada. Tidak sekedar itu. Tetapi ada pertanggungjawaban yang itu menjadi alat kontrol bagi kami untuk mengevaluasi. Waktu untuk apa? Muktamar sudah ditetapkan, Pak? Belum. Nah, jadi kemarin Mukernas itu memang tidak membahas soal laporan pertanggungjawaban karena tidak pada tempatnya, hanya membahas soal yang pertama hasil-hasil pilkada, kemudian yang kedua ancar-ancar kapan muktamar diselenggarakan, sehingga mayoritas atau sebagian besar dari peserta itu mengusulkan mungkin setelah Maret ya, setelah Lebaran lah, patokan ini Lebaran. Jadi gampang lah, mau lebaran ini kok bulan Maret, berarti April atau Mei dan seterusnya. Iya, luar biasa sekali Pak Haji Ya, Masrukan Samsuri, Ketua DPW P3 Jawa Tengah. deh, Mudah-mudahan deh. ini menjadi informasi yang memperjelas aspirasi kader-kader Partai Persatuan Pembangunan yang mengharapkan tentu perbaikan, kembalinya kekokohan P3 kembali ke parlemen, dan tentu semua ini akan diputus di dalam muktamar. Iya, Mudah-mudahan terima lancar kasih. dan sukses, Pak. Ya, terima Ya, kasih Mas, terima kasih oke. doa dan supportnya, terima Ya, kasih, terima kasih. ya, ya. Wassalamualaikum Deh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video